Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Merekalah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi kita di channel Taruna Panatagama. Ya, lagi-lagi dengan saya di sini Krisna sebagai host kalian. Semoga teman-teman dan bunda di rumah nggak bosan ya lihat muka saya. Bosan. Kalau bosan dibikin gak bosan ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan acara podcast Ramadan lagi. Dan ini sudah video keberapa, Mas? Sekarang berarti video ke-6. Video ke-6 ya. Oh iya. Alhamdulillah teman-teman dan bunda sekarang sudah video ke-6. Ya, kita masih bisa bertemu lagi gitu. Dan tentu saja saya di sini mengundang teman-teman saya gitu. Dan kali ini bukan sekedar teman-teman, tapi juga kakak kelas saya. Yang mereka ini spesial gitu karena seperti yang kita tahu ya, di sini di depan saya sudah ada Mas Firza dan Mas Jabar. Kita ngedominasi kakak kelas ya. Jadi kakak kelas ini mendominasi ini. Kita ini kayak interogasi adik kelas nih. Waduh, bahaya juga. Jadi apa, Mas? di sini saya sudah mengundang Mas Firza teman-teman. Kalau di video-video kemarin kan Mas Firza jadi host. Nah, di sini saya meminta dia untuk jadi pemateri. Dan juga di sini Mas Jabar nih, yang di podcast kemarin juga ikut ya Mas, Ya. tahun lalu. Saya juga di sini mengundang Mas Jabar untuk ikut di video ke-6 kali ini. Gimana kabarnya nih? Ya baik kayak biasa. Baik ya? Iya. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Masih semangat puasa kan? Masih Masih walaupun ya. Emang kerasa udah agak haus gitu kan. Udah agak haus. Apalagi udah punya yang jualan di luar. Bener. Udah banyak bakul es teh ya Mas. Ah. Bakul es doger gitu ya. Teh jumbo ya. Teh jumbo. Oke. Kita mungkin dari Mas Firza dulu nih. Mas Firza mau perkenalan lagi nggak Mas? Kayaknya ya sih mungkin kan ada yang siapa tahu ada penonton yang Lompat. gitu nggak nonton Belum sempat yang nonton gitu. kemarin Ketemu Mas tahu Firza. Mana sih Mas gitu. Firza? Oh iya. Mungkin pengen lihat Mas Firza di pemateri gitu ya. Iya. Kan jadi dari host. Kemarin kan host terus nge-host. Host terus ya. Sekarang jadi pemateri nih. Oke. Moga Mas Firza bisa perkenalan lagi. Iya. Apa? Kayak biasa kan ya perkenalannya. Ya bisa aja. Ya nama saya Muhammad Firzatullah Setiaputra. Biasa dipanggil tuh Firza. Enggak Putra Mas. Enggak, biasanya Firza aja. Atau Setia. Dan kayak aneh sih kalau dipanggil gitu biasanya. Belum tentu nengok juga kan saya Iya sih ya. Atau Tullah. dipanggil Tuhan. Enggak dong. Masnya dari Bogor kan? Iya, saya dari Bogor. Kalau hobi Mas? Hobi. Ya sebenarnya sih ini ya dari sekian banyak ya orang tuh ya ada Mas orang yang paling saya nggak suka Mas. Waduh, apa itu Mas? Orang yang suka nanya hobi saya apa? Waduh, berarti saya dong. Iya, saya mungkin salah satunya. Kemarin ya. Soalnya Kenapa itu, bikin bingung gitu. Asia tuh kan kita kan pasti punya hobi ya. Tapi biasanya kalau orang normal tuh kalau ditanyain hobinya apa, pasti langsung bingung kayak
Nyari dulu. aduh ya. apa Oh, hobinya ngacak awalnya lah Padahal langsung. udah tahu hasilnya. Udah punya tapi pasanya malah ragu gitu. Mm-mm. Oke oke. Kita nggak apa wis. Buat itu deh Mas apa tanggal lahir deh. Oh, tanggal lain nggak usah lah. Nggak usah, udah nggak Ya apa. kalau mau kirim kado nggak apa-apa sih. Ya kan siapa tahu ada yang mau ucap ulang tahun kan. Iya. Di siapa Saya tahu. tanggal lahirnya nomor cantik kok. Mau berapa tuh? Hampir 7 semua. Iya. Saya 2007 bulan 7 tanggal 27. Asik. Asik ya. Dia teman-teman. Sekarang Mas Jabar nih. Banyak kenal kan? Udah kenal tapi kan saya udah kenal tapi saya nggak pengen cuman saya doang yang kenal nih. Kan nggak ada yang tahu misalnya Jabarnya Jabar apa. Kan, Jabar JB apa. kan misalnya Jabar Bieber misalnya kan Iya. panggilannya. Enggak dong. Nggak Makanya. punyanya aku. Gak apa kan berarti Jabar Bieber selawatan. Iya, bedanya ini kan Islami. Di sini tuh Mas Jabar suka selawatan teman-teman. Kadang tuh malam-malam tuh selawatan sendiri itu. Jadi ya gitu. Ngantur. mau Ngantur. kabur meja gitu kan ya. Kan tiba-tiba lagi belajar nih, tiba-tiba dia gebrak aja. Dia harus selawatan. Itu kan itu Penyalahgunaan. Wah, ini tiba-tiba nih rekayasa nih. udah nggak apa Mas Jabar. Bisa perkenalan lagi Mas. Siapa tahu ada yang lupa kan di tahun kemarin. Ya. Sudah, perkenalkan nama saya Jabarul Ayas. Biasa dipanggil Jabar, boleh Ayas, tapi bukan Abbas. Nah, Ah iya. iya kan, bukan Abbas kan? Asik, Ayas. asik. Apa lagi nih? Oh, Asal. tempat tinggal Iya. asal. Oh, asal. Asal saya Jogja, asli Jogja. Asli Jogja. Tepatnya di di Kampung Patuk. Waduh. Iya. Patuk apa tuh Mas? Bukan Patuk ayam. Iya, Patuk tempat. Iya, nama kampungnya Patuk, tapi tempat oleh-oleh pas yang pusat babi-babi oleh. itu? Iya. Berarti Baratnya Malioboro. Boro. Baratnya. Samping kan? Iya, sebelahan lah. Sebelahan ya. Berarti harusnya ini Mas Jabar udah khatam ya Mas Malioboro. Katam. Wes, Antar pesanan ini lewat sana, Mas. sering makan bakpia dong berarti ya. Wah sering Iya banget tapi dong. enak dong. Gimana nih? Mas Jabar udah khatam berarti kalau mau ke Malioboro ngapain Mas? Beli onigiri Indomaret aja berarti ya. Enggak lah. Iya, Beli ini bola jalan Beli doang. Golden Indomaret tuh. Lewat aja. Mana ada beli kayak gitu. Terus sukanya beli apa Mas? Apa ya? Apa? Enggak ada beli apa-apa aku. Paling dibeliin sama tamu biasanya. Biasa. Sate usus tuh. Kata Berarti Mas nunggu Budi ada sate usus. tamu kan pasti ntar ajak aja langsung Malioboro gitu ya. Mas Bar, ayo ikut. Gitu. Anterin ke Malioboro kan lebih hafal gitu. Udah khatam ya. Udah mungkin itu. Ini apa 5 meter ada apa, 10 meter ada apa gitu. Terus juga biasanya yang kampung deket sama Malioboro tuh telat tahu ada event apa di Malioboro biasanya. Kok bisa Maksudnya gitu tahu Mas? tuh kalau lewat, kalau enggak nanti ada turis yang datang nanya-nanya gitu. Telat biasanya tuh. Kok bisa gitu Mas? Malah biasanya yang dari luar tuh lebih tahu gitu ya. Turis-turis dari luar Jawa dari luar Jogja ya. Iya. Turis kan nggak mesti dari luar negeri juga ya. Iya. Kalau nggak ke Malioboro biasanya kemana sih Mas? Parangtritis gitu ya? Ya, apa nanti Parangtritis, Sandi. apa? Oh, ya destinasi Iya, wisata destinasi Jogja wisatanya itu. di situ ya. Malioboro, Normalnya ke Candi-Candi, situ. Parangtritis. Iya. Kalau Bogor di mana Mas? Tahu nggak tuh? Bogor paling ya kalau nggak ke puncak, Istana Bogor, Kebun Raya gitu aja. Oke, daripada kita makin ngelantur ya. Jadi kita kan di sini mau bahas tabiin ya Mas. Iya, Seperti betul, biasa kan, lanjut yang kemarin-kemarin. Hmm. Nah ini siapa nih yang mau kita bahas nih? Kita ini akan bahas tabiin yang dia tuh Utama. utama. Dia tabiin dari para tabiin, maksudnya. Kayak pemimpin gitu loh. Kayak bisa bilang ketuanya gitu loh. Heeh. Ketua tabiin gitu. Bukan ketua sih kan bukan kelompok juga. Maksudnya urutan utamanya paling pertama gitu top urutannya. top Iya, nomor satu gitu. top nomor 1. Top tabiin gitu. Masuk dalam urutan list top 1 lah. Iya, top 1. Wah, siapa ini Mas? Kita tuh akan bahas tabiin yang bernama Said bin Al-Musayyab. Sayap. Said bin Al-Musayyab. Ya, bisa juga biasa dibilang Al-Musayyib. Al-Musayyib. Musayyib. Oh, berarti Ya, banyak ada perbedaan pendapat ya? Iya, gitu lah. kan enggak paten memang Siro. Iya, betul sih Mas. Gak kayak MTK ya. Enggak. MTK kan ilmu Memang paten. tertulis memang. Udah terumus itu kan. Iya, udah terumus. Gak bisa 2 tambah 2 jadi 5 gitu kan. Masa apal semua rumus. Bisa kalau ditambahin sesuatu Mungkin ya. gitu. Ya, tapi kan itu bukan nggak ada perbedaan pendapat gitu kan. Iya. Oke, saya ini agak asing Mas sama beliau. Sebenarnya tadi saya sempat baca-baca gitu pas nyiapin materi kan. Kan saya ditugasin, "Pris, kamu ngehosin
Jabar sama Firza ya. Oh, siap. Terus siapa materinya? Said. Wah, Said siapa nih? Tanya cek buka dikit-dikit aja, Mas. Jadi belum tahu banyak nih. Berarti ini ya minusnya host kita sekarang ya. Kurang menguasai Kurang ilmu. mau saya materi enggak Ya kalau saya hafalin materinya ntar nggak seru, Mas. Saya udah tahu semua nanti kan. Saya udah bisa nebak alur nih. Malah ini main tebak alur nih, Mas, bukan main. Ini kayaknya habis bukan ini bahas ngomong ini nih. Oh, iya. Heeh. Oh, ini mah udah tahu ini gitu kan. Hmm. Jadi kan saya sengaja cuma tahu namanya aja gitu. Oh, namanya udah biar nih siapin gitu. Nah, Tapi karena saya jadi host kemarin kan ya. Jadi saya udah tahu nih alurnya nih, pasti bakal nanya apa aja. Karena Bayo ini kan bos Iya, nih. biasanya itu template gitu ya. Ya. Kalau tanyaan tuh awal tuh biasa biografi. Aduh, dulu tahu kan, aja gitu. ini. Biasanya kan lahir, terus yang Iya. lain itu kan. Lahir gurunya. Udah. Malah makin spoiler enggak apa. Jadi ya langsung kita mulai aja ya. Dari tanggal lahir beliau, Mas. Beliau lahir tahun berapa nih? Dia tuh lahir pada tahun 15 sampai 15 sampai 20 Hijriah. Ya belum. Ya, antara belum itulah. pasti Sekitaran gitu. segitu Belum pasti, berarti. heeh. Hmm. Berarti itu masih beliau ini termasuk tabiin senior ya, Mas? Iya, Iya, masuk. masih ketemu sama Sahabat-sahabat besar juga. Iya iya iya. Itu tahun segitu masa kekhalifahan siapa, Mas? Umar bin Waktu Khattab. masih Umar. Umar bin Iya, Khattab. Umar bin Khattab. Iya iya iya. Nah, beliau tuh mungkin ya pastinya tuh 2 tahun setelah Umar menjabat. Oh, Menjabat sebagai lahirnya. khalifah. Berarti setelah Umar tahun menjabat jadi khalifah, beliau lahir gitu. Iya. Berarti masih ngerasain masa kepemimpinan Umar 8 tahun ya, Mas? Iya. Iya, masih ngerasain. Kalau sekarang berarti kira-kira kelas 2 SD. Kelas 2 SD sekarang. Dua. Kalau gitu berarti ayah beliau Al-Musayyab sahabat Nabi dong, Mas. Iya, ayahnya sahabat Nabi, terus Kakeknya juga sama. kakeknya mungkin juga. kakeknya kalau masih hidup pada zaman itu kehitungnya sahabat Nabi juga. Oh, berarti mungkin kalau kakeknya bertemu Nabi pas beliau udah usia Iya, bertemu, tua, bertemu. kakeknya itu udah tua gitu ya. Iya. Berarti kalau gitu masa kecil saya ini didampingi, maksudnya juga ikut pengajaran-pengajaran dari para sahabat besar dong. Iya, Iya karena ya? guru-gurunya Said bin Al-Musayyib ini juga sahabat-sahabat besar. Kan dianya ikut majelis-majelis sahabat. Oh, Sahabat tuh buat majelis, nah dia tuh ikut nimbrung dalamnya. kayak halakoh gitu ya, Mas? Iya. Kayak sekarang aja kalau misalnya ada yang pernah ke Mekah gitu kan biasanya di Iya, masjid-masjidnya di ada masjidnya ada yang Ya, buat majelis ada gitu kan. halakoh-halakoh siapa gitu kalau ya. habis sholat gitu ya. Iya. Wah, kalau boleh tahu siapa aja, Mas? Sahabat yang beliau pernah ikut majelisnya gitu. Dia tuh ini pernah maksudnya yang dia ini jadi guru ya. Kan pasti banyak juga yang dia jadikan guru jadiin guru. Mungkin kita bakal ya mungkin Enggak kasih tahu semua dikit-dikit sih. lah. Oh iya, banyak ya. Yang ini aja mungkin ya Yang Yang terkenal. ya dia tuh gurunya ada dari Umar bin Khattab gitu. Umar tadi ya. Dia pelajarin Iya, hukum-hukum macam-macam itu. mungkin pada waktu itu kan dia masih kecil mungkin. Masih umur 8 ya terakhir Mas. Oh, Nah, itu tuh di situ hebatnya tuh. Dia tuh udah iya ya? cemerlang pikirannya tuh. Berarti Masukan apa ya? Hafalannya udah kuat. mungkin dia kayak ngingat-ngingat aja kayak Hmm. Umar ngomong apa gitu. kan kalau memang masih umur segitu masih fresh ya Mas. Iya. Untuk menghafal gitu. Terus Terus juga, siapa lagi Mas? oh ya. Terus juga ini buat yang kedua tuh ada dari Usman. Usman. Usman bin Affan. Utsman bin Affan. Iya. Khalifah setelah Umar kan itu Mas? Iya. Iya. Ya ada dari Usman. Terus juga ada dari Ali bin Ali Abi bin Thalib. Thalib. Terus juga ada dari Zaid. Zaid bin Haritsah. Zaid bin Sabit. Oh iya, Zaid bin Zaid- Sabit. Oh, sang penulis wahyu itu ya? Iya. Terus Terus sama ada dari ini Abu Hurairah ya. ya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, yang Said juga terkenal- menjadi menantunya juga. Wih. Berarti nikahin putrinya Abu Hurairah Mas. Hah? Nikahin putrinya Abu Hurairah. Iya. Oh, iya. Iya. Wah. Menikahi putri sahabat ya? Iya. Terus sahabat juga ada yang nikahin putrinya Rasul. Iya sih. Heeh. Jadi itu Mas, guru-guru beliau gitu. Iya, kurang lebih sih. Kurang lebih gitu. Ada lagi nggak Mas? Oh, aslinya masih banyak Masih sih. banyak ya? Masih. Iya. Dia juga dia ini kan belajar sama Istri Nabi. istrinya Nabi, Istri Rasulullah. Iya, sama Aisyah, sama Oh, Siti Aisyah. sama Maimunah. Maimunah juga. Belajar hadis itu Mas. Iya belajar jadi hadis. Kan sama Aisyah kan agama, terkenal fikih. akan periwayatannya yang banyak kan? Iya. Hmm. Sama ini juga tadi Abu Hurairah juga kan belajar hadis juga itu. Nah, dia ngeriwayatin hadis-hadis dari Abu Hurairah juga. Oh iya iya iya. Berarti gara-gara itu kan ada
muncul pertanyaan nih Mas. Dan kayaknya ini masuk akal sih kalau misalnya beliau nanti di pas gara-gara banyak belajar dengan para sahabat besar kan kayaknya ya, dan kemungkinan besar kan jadi ulama besar juga. Iya. Bener gitu nggak? Iya, benar. Iya, Bener jadi gitu ya? ulama besar juga. Berarti beliau jadi ulama besar di Madinah atau pindah ke kota-kota Dia, lain? Mas? dia di Madinah aja sih. Madinah aja. Menetap. Iya. Lahirnya juga dia asli Madinah. Madinah. Hmm. Lahir di Madinah kan, terus menetap juga di Madinah. Oh iya iya iya. Meninggalnya juga dia di Madinah. Berarti nggak safar-safar ya? Enggak. Kan kalau cerita-cerita yang sebelumnya kan kadang tuh Ya, banyak ulama yang safar gitu kan. ya maksudnya lahirnya di sini, Iya, wafatnya jauh di wafatnya mana gitu. Jadi walaupun dia nggak kemana-mana juga nggak safar, tetap aja kan guru-gurunya juga dari Iya ya. orang-orang hebat. Orang-orang mulia besar. Kalau pas beliau jadi ulama itu, beliau pasti punya banyak murid juga kan Mas? Oh iya pasti Ya banyak. pasti. Itu ada nggak murid-murid beliau yang terkenal gitu? Ada itu Ada murid-murid beberapa. yang terkenal tuh. Ini murid-muridnya tuh ada, bahkan ada yang sampai jadi imam mazhab juga. Waduh, Anu, gurunya Imam Mazhab. Iya, gurunya Imam Mazhab. Iya. Plus dia imam mazhab juga. Wah, siapa itu? Ini Imam Malik. Imam Malik ya. Imam Malik. Iya. Gurunya Imam Syafi'i itu ya? Iya. Jadi saya punya murid, nah muridnya ini ngajar Imam Malik gitu. Oh, berarti nggak langsung Imam Malik nggak langsung ngajar ke nggak langsung belajar ke Said, Iya. tapi diajari oleh muridnya Said itu. Tapi kan tetap keren kan? Ya, saya keren sih Mas. Berarti muridnya Said ini berhasil dan Said lebih berhasil lagi. Iya. Ada lagi Mas? Ada lagi masih asin tuh banyak kan. Ya tapi kan enggak. jadi- Kalau disebutin semua ya habis waktunya. Ntar malah tiba-tiba azan. Itu juga ada dari ini apa namanya? Qatadah bin Dimaah. Qatadah bin di Ma'ah. Wih, siapa itu? Saya kok asing ya? Itu dia tuh adalah ini seorang ahli tafsir. Ahli tafsir. Ya tafsir Tafsir Al-Quran. Al-Quran lah pasti, bukan tafsir Iqra ya. Tafsir Iqra. Belum ada Cuma dong. belum ada Iqra Mas. Iya, Iqra tuh jam keluar tahun berapa sih? Ya, 2000-an. mungkin 2000-an kayaknya ya. Atau kan siapa tahu juga tafsir hewan gitu kan. Enggak ya? Ya, Enggak dong. dapat siapa tahu dapat ini kan Ya, kitabnya. Nabi Sulaiman. dapat kitab Nabi Sulaiman gitu. Enggak. Nemu gitu. Heeh. Tiba-tiba lagi nyari apa? Kitab apa ini? Terus di situ ada Beda misalnya bahasa. tafsir bahasa kucing gitu kan. Kalau meong artinya ini meong. Beda intonasi, beda arti. Beda panjang dikit, nah itu udah beda makna. Tapi berarti tafsir Quran ya. Ya tafsir Quran. Terus juga selain tadi ada Qatadah itu ada juga Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Wih. Dia tuh ini salah satu ulama pertama yang yang dia tuh mengkodifikasi, maksudnya apa ya? Yang ini yang menyusun hadis-hadis juga. Oh. Imam Jadi Az-Zuhri. yang ya. apa kayak mengkualifikasi gitu nggak sih? Iya. Mengklasifikasi gitu ya? Oh gitu ya, kira-kira gitu. Ada lagi ya Mas? Oh masih ada. Tadi Terus kan ada ada ini juga. Udah 3 tadi ya? Terus ada juga ini dia tuh apa namanya? Tapi ini kalau ini maksudnya nggak jadi murid secara resmi, emang murid gitu. Tapi si orang ini emang kadang berguru kepada Said. Oh, kadang ikut majelis Said gitu atau gimana? Bukan ikut Bukan, majelis minta. sih. Lebih ke Minta ilmu gitu. iya minta ilmunya. Enggak ilmu, tapi enggak berguru secara tetap gitu. Oh enggak, maksudnya enggak ikut majelis-majelisnya terus gitu. Wah, siapa ini? Mas? Tapi jadi orang hebat ini. Dia tuh ini dijulukin sebagai Oh, Khulafaur kalau ini Rasyidin. yang kelima. Iya. Wih, Baru nggak. Bukannya cuma 4 Mas. Iya kan Khulafaur Rasyidin kan Cuma 4. Cuma 4 kan? Ya karena saking adilnya dia memimpin. pada saat itu. Kayaknya saya bisa dikit nebak nih. Saya boleh tebak nggak Mas? Boleh. Atau saya pura-pura dong aja. Pura-pura bodoh ini. Saya Nggak perlu usah, dong aja. ini mesti tahu ini mesti. Ini Mas juga siapa yang nggak tahu lah julukan Khulafaur Rasyidin kelima. Kelima. Ini iya sih, adalah kayaknya siapa Umar nggak tahu bin sih. Abdul Aziz. Wah, kan Udah- bener udah kan? banyak Tadi banget saya udah diceritain nebak nih. Umar bin Abdul Aziz. Siapa juga yang nggak tahu kan? Kan udah banyak kan, banyak ceritanya memang. Iya, saya juga pernah baca sih Mas sedikit tentang beliau gitu. Kalau memang Umar bin Abdul Aziz itu seorang pemimpin yang dekat dengan para ulama. Jadi para ulama pun mencintai dia gitu. Dia juga ini kan hormat kepada ulama. Juga kalau misalkan Said itu
apa namanya dapat apa sih namanya kayak posisi yang Terhormat di di sampingnya Di sisinya sisi Umar bin Abdul Umar Aziz. bin Abdul Aziz. Jadi Umar ini bergurunya gimana mas? Belajar ilmu gitu? Enggak, jadi kan kalau pemimpin itu Iya, pasti membuat menetapkan suatu hukum, gitu, suatu atau hukum. enggak kayak menetapkan Ya suatu peraturan ya, gitulah. Nah peraturan. sebelum dia menetapkan tuh dia tanya dulu sama Said gimana hukumnya. Berarti kayak konsultan kalau hukum misalkan, gitu ya? Iya. Kalau misalkan kayak gini-gini bener enggak gitu. Iya iya iya. Berarti jadi konsultasi pribadi tentang hukum-hukum yang mau ditetapkan sama Umar gitu. Karena Umar bin Abdul Aziz juga kan enggak menetapkan hukum sesuai hawa nafsu Iya kan. betul sih. Enggak apa namanya pasti ikutin hukum syara juga dan dia bakal bertanya ke orang yang lebih mengerti gitu. Kalau seandainya saja Umar tuh pakai hawa nafsu, kayaknya kisahnya nggak bakal terkenal ya mas. Iya. Kan kisah terkenal kan sampai hewan-hewan tuh merasa cukup kan. Yang pas musim apa ya, musim dingin gak sih? Yang Umar tuh meminta para Oh yang gitu menebar ya, biji. menebar biji kan. Terus nggak dimakan kan sama burung-burungnya itu. Iya. Sama yang dia nantang orang bagiin Uang. uang Bawa kayak uang, zakat iya. gitu kan Zakat ke orang zakat. cari orang miskin di negeri ini gitu, dan ternyata nggak ada itu kan bukti betapa makmurnya pemerintahan beliau. Ya. Itu nantangnya tuh bukan di desa ini, bukan di dusun Jalan ini, dari tapi sini di sampai negeri sana, ini. negeri ini. Iya. Ini sekarang kalau kayak misalnya misalnya Iya. Pak Wowo itu nantang ya, cari orang yang membutuhkan zakat di sini ya. Baru 5 langkah juga Udah udah. 5 udah dapat itu. Bawa 10 Nggak apa usah. ya? Gerobak Nggak juga udah habis itu. Nggak usah nyari deh. Yang ditantang juga butuh kok. Iya ya, yang disuruh juga butuh kayaknya. Iya. Yang disuruh juga butuh itu mah. Yang ditantang juga kayaknya butuh itu. Kalau sekarang mah. Jadi tadi ya, wah itu cukup terkenal semua sih mas. Ada Imam Malik, terus Qatadah ini walaupun saya agak asing tapi terkenal juga. Imam Az-Zuhri sama Umar bin Abdul Aziz ya. Iya. Karena juga emang kalau untuk penetapan suatu hukum kan kalau zaman sekarang mah ya nih ya apa sih bilangnya? Kalau belum viral Oh iya. ada hukumnya. No viral no justice. Iya. Nggak viral nggak ada keadilan. Nah, gitu ya. Harus viral dulu nih baru ada hukum yang ditetapkan. Emang kacau. Oh iya saya juga inget nih mas, ada kan tadi saya baca dikit kan saya bilang itu tuh beliau tuh kayak tadi saya baca itu apa ya? Salah satu dari 7 anggota apa itu mas? Anggota 7 DPR apa kayaknya. itu? Waduh. Katsuki Enggak sih. Zaman dulu mana ada Akatsuki mas? Itu kan cuman hayalan. film. Zaman dulu udah ada DPR belum sih? Ya, Belum kan? belum ada kayaknya mas ya. Mungkin sebetulnya bukan DPR, dia gubernur aja gitu. Jadi apa itu mas yang Dia tuh ini tujuh gitu. masuk dalam apa? 7 golongan ahli fikih Iya. di Madinah. Ahli fikih Madinah. 7 Ya, ahli jadi fikih di Madinah? Madinah tuh Bukan yang bisa fikih tapi yang ahli. ya, yang ahli. Jadi di fikih di Madinah memang banyak yang bisa yang mengerti fikih. Nah, yang ahli-ahlinya itu sama orang orang-orangnya ini. tuh diurutkan gitu. Oh, Bukan Yang- dari yang para jadi ulama rujukan gitu? sendiri yang nentuin. yang jadi rujukan gitu kah? Iya. Itu apa namanya bukan misalkan ada ahli fikih yang pertama gitu kan. Aku mau yang jadi pertama, kamu kedua ya, kamu ketiga. Oh, nggak bisa Bukan gitu ya? Memang dari orang-orang sana yang Waktu milih. itu tuh jadi ada ya ulama-ulama zaman waktu itu tuh kayak ya orang-orang soleh zaman waktu itu sama mungkin masyarakat juga kan. Mm-mm. Ya kayak mengurutin gitu loh. Nurutin sama dari yang paling utama. Yang paling alim gitu ya, Iya, yang paling yang fakih. alim, siapa Mhm. sampai ke yang nomor 7 gitu. Kayak on the spot. Top 7 berarti ya. Berarti bisa dibilang kayak top 7 ahli fikih Madinah yang jadi rujukan orang-orang gitu. Wah, boleh nggak Mas dikasih tahu semuanya? Boleh sih bisa. Boleh ya? Boleh. Bukan, Mas. Oh, Nggak hafal ya. Kalau kita dari yang pertama nih Yang berarti. pertama, oke yang pertama. Kalau yang pertama itu yang kita bahas sekarang nih. Wih. Said bin apa Musayyab. Musayyab. Dia nomor pertama Mas. Iya, udah. Dia tuh kan udah tadi jadi apa namanya? Tuan ini, Tabiin. apa ketua tabin gitu. Oh, pembesar. Pembesar Pembesar tabin. tabin. Gitu. Juga dia jadi ini top pertama apa namanya urutan Top pertama. 1 Mm-mm. 7 ahli fikih Madinah. Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Terus kalau untuk nomor 2 tuh ada Urwan bin Zubair. Urwah. Urwah bin Zubair. Ini anaknya sahabat Zubair Mas. Iya, ini anaknya sahabat Zubair. Zubair bin Awam kan? Iya. Dia juga ini apa namanya? Dia juga pandai dalam apa namanya ilmu sejarah
sejarah sama hadis juga. Hmm. Itu juga banyak ngeriwayatin hadis dari Aisyah juga ini. Oh iya 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 iya. Iya. Terus juga kalau misalkan buat nomor 3 ya, nomor 3 tuh ada Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Iya. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Haris. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Haris. Hmm. Wah ini saya rada asing mas. Ini Beliau saya ini- selalu Abu Bakar As-Siddiq. Iya Abu Bakar saya cuma yang Dia paling tuh terkenal kan ini, itu. Gitu. Kalau ini yang nomor 3 ini tuh dia tuh apa ya? Dikenal itu karena ini ketakwaannya yang Ketakwaan. bagus gitu. Hmm. Dia tuh takwanya takwa banget. Oh ya sudah expert gitu berarti. Iya. Terus juga sama ilmunya tuh luas, nggak cuma di satu bidang ilmu Yang doang. polimet Iya, berarti iya, ya? iya. Polimet gitu. Oh. Bisa sebagai ilmu gitu. Hmm. Terus juga Nomor 4 mas. kalau nomor 4 nomor 4 tuh ada Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman. Ini anaknya Abdurrahman bin Auf bukan mas? Oh iya, kalau ini anaknya Abdurrahman bin Auf. Kaya juga dong berarti beliau. Iya, kayaknya Harusnya kayaknya dong. juga. Mewarisi Harusnya. kekayaan ayahnya kan. Iya. Ini apa namanya? Dia tuh ini Mas, salah satu rujukan ulama-ulama setelahnya. Jadi kalau ulama-ulama setelahnya itu banyak yang merujuk atau mengambil ilmunya dari sini, dari Oh iya iya Abu iya. Salamah iya. ini. Oh. Terus kalau misalnya buat nomor 5 tuh ada Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Oh, Cucunya ini yang Mas Firda bahas itu kan? Iya, ini yang saya bahas. Podcast pertamanya Mas Firda itu ya? Bersama siapa sih? Sama Mas Fatih ya. Mas Fatih sama Mas Fatih. Bima. Iya. Fatih Gimau. Belum nonton aku. saya cuma ingat beliau tuh keturunan putri Persia Mas. Iya, dia itu Ada keturunan putri Persia. Kakeknya tuh Raja ya, kakek udah. dari ibunya itu Raja Persia. Oh berarti ayah ibunya kan? Ayah dari ibunya berarti. Iya, ayah dari ibunya. Hmm. Kalau ayah dari bapaknya ya Umar bin Khattab. Terus juga Terus sama Salim ini terkenal akan apanya Mas itu? kalau Salim tuh dia ini tadi kan yang khasnya tuh dia kan keturunan Persia ya. Masa gara-gara dia jadi Terus ahli juga gitu? dia ini ya seorang yang berani gitu, berani negur Oh. pemerintah gitu. Kayak misalnya ada pemerintah yang salah, yang zolim gitu, dia berani negur gitu. Tapi kalau Said juga dia tuh orang sama, dia berani juga, tapi dia bedanya tuh bukan menegur, maksudnya bukan ngingetin gitu. Tapi kan berani menolak. Gimana Mas? Saya kalau kok malas Said spoiler. ini Said nih dia beraninya tuh ini. Said bin Jadi- Al Musayyab. Iya, Said bin Al Musayyab ini beraninya tuh gimana ya? Oh, sebentar. Oh, dia tuh kan pada waktu itu kan masih banyak sahabat-sahabat senior ya. Tapi dia tuh udah ini sudah berani kayak ngejar gitu ya. ngajar, ngasih Buat majelis. Oh ngasih iya iya. fatwa iya. gitu. Heeh. Fatwa ya. Padahal kan masih ada sahabat senior gitu, tapi dia sudah berani Kan untuk juga sama mengajar. aja kan. Saya belajar dari sahabat. Iya sih, heeh. Ilmunya juga dari sahabat gitu. Jadi sahabat kayaknya ya udah gitu kan. Ya udah itu ilmu juga dia. Toh juga kalau saya belajar dapat sahabat juga dapat ilmunya kan. Iya. Ilmunya bakal ngalir ke sahabat. Bisa dibilang juga kayak ngalir. kalau sahabat juga ikut denger kan juga bisa bilang murojaah juga. Mutalaah ilmu gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang salah kan bisa koreksi. Ngoreksi. Ya, betul betul. Terus juga untuk yang lanjut aja langsung Iya, lanjut aja, Mas. nomor 6 tuh ada ini Sulaiman bin Yasar. Sulaiman Suka bin Yasar. keliling-keliling ya. Beda dong, itu nyasar kalau Ini Yasar Mas, ini Yasar, enggak ada N-nya. Oh, dia nih ini ya. Sulaiman bin Yasar ini pernah jadi pelayannya Ummul Mukminin. Pelayan istri Rasulullah berarti ya. Rasul ini Maimunah. Maimunah. Siti Maimunah. Maimunah bin Al Haris. Pada waktu itu tuh. Iya iya iya. Terus juga kalau misalkan untuk yang nomor 7, Terakhir ya. yang terakhir nih, top 7 terakhir. Terakhir. Itu tuh ada Khorijah bin Zaid bin Sabit. Khadijah Mas. Kerja kayak Bukan nomor Khadijah. perempuan. Bukan Khadijah. Kalau Khadijah kan pakai dal, ini pakai Pakai rok. Oh iya iya iya. Khorijah. Khadijah ya. Namanya perempuan ini. Namanya mirip perempuan Mas.
Kayaknya kalau B-nya hilang tuh orang dengar Khadijah, wah ini perempuan kayaknya. Ya kan kalau apa ya dalam bahasa Arab tuh kan Bahasa Arab ya, betul. Yang ada bisa dibilang beberapa Tamat pakai butoh. bin sama binti gitu. Terus bedanya juga ya, membedakan. Ya, sudah membedakan sih. kalau misalkan apa kalimat itu kan ada belakangnya ada tak marbutohnya kalau buat cewek kan. Buat perempuan. Kalau ada isim yang belakangnya tamar butoh itu Perempuan identik dengan biasanya. perempuan. Tapi ini berarti pengecualian ya, Mas? Nah, Kalau ini pengujian kayak misalkan Hamzah aja. Hamzah, oh iya Hamzah juga ya pakai tamar butoh ya? Ya Hamzah kan itu paman Nabi pakai tar itu marbutoh. memang Ha, dikecualikan mim, memang. Zai, Hmm. tamar butoh. Tawarmu tuh. Sama itu Mas, Tolha ya kan? Ya, toh. Tolha juga pakai tamar butoh ya? Itu Nah, pembantunya itu anak juga. siapa? Khadijah itu loh. Oh Siapa iya. namanya? Oh, Maisaroh. Nah, iya, Ya, Maisaroh. itu kan emang- apalagi itu Mas. Awal-awal Maisaroh. belajar tuh akhirnya perempuan itu. Iya. Maisaroh itu kan emang kayak udah perempuan Ah, banget. Kayak zaman sekarang itu untuk nama perempuan ya Mas, zaman sekarang. Nah, Mungkin mungkin kita nggak usah ngelihat tak marbutoh juga Maisaroh itu kan emang udah kayak Iya perempuan. kayak identik gitu kan. Saya juga awal belajar itu Maisaroh. Pas itu kan dia nemenin Rasulullah kan Mas. Ya, memang akhirnya laki-laki juga itu awal-awal. Ditemenin Perempuan. perempuan dong. Rata kata Ustaz Zaim kan, Maisaroh sama laki-laki. gitu. Laki-laki. Wah, saya agak shock Mas gitu. Rodok gimana gitu. Kayak ini juga kan nama saya juga aslinya ada tak marbutohnya tuh. Loh. Kalau disambung Firzatullah gitu. Oh iya. Oh ya, tulahnya itu ya. Heeh. Kalau misalnya oleh dihilangin Firzah berarti ya Mas. Hmm. Tadi sama Mas Khadijah bin Zaid bin Thabit, Ya Khadijah bin Zaid bin Zaid bin Sabit. Sabit. putranya sahabat itu juga kan? Ya, Zaid bin pokoknya- Sabit berarti. Iya 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 iya. Terus ini juga kan dia dia tuh si Khadijah tuh kalau di bidang ilmu fikih itu dia sampai ini mendalami banget mas. Sampai tahu akar-akarnya gitu ya. Mm-mm. Oh. Ya. Berarti sudah nggak diragukan gitu istilah katanya. Mm-mm. Oke. Tadi yang saya agak bingung tuh kan Said itu 7 anggota ternyata ini ya Mas. 7 anggota 7 bukan anggota ya Mas kayaknya. Ini kan bukan organisasi kan. 7 Bukan. ahli fikih. 7 ulama gitu ya. 7 ulama ahli fikih Madinah gitu ya. Ya. Berarti wah saya malah bingung nih Mas. Apa nih? Berarti beliau bertujuh ini kan saat mulai jadi ulama itu kan sudah Khulafaur Rasyidin sudah pada wafat kan Mas? Iya. Itu berarti di masa kekhilafan Bani Umayyah ya? Ya. Bener nggak? Ini udah di Iya kan? khilafan Bani Bani Umayyah. Umayyah. Dan kalau saya baca-baca dikit tuh kayaknya Bani Umayyah itu selain Umar ya Mas, selain Umar bin Abdul Aziz itu kadang tuh emang agak gimana ya, agak Hubungan jelek buruk. gitu. Oh. Kan karena ya inilah kekhilafan yang apa namanya Bani itu kayak enggak cuma Bani Umayyah doang sih, Iya ada sih, kan oh. Bani Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah juga ya. Iya. itu emang ada plus minusnya gitu. Cuman Iya, enggak betul. enggak banyak minusnya tapi emang Ada minusnya. plusnya juga gitu. ada gitu. oh. Walaupun Kalau ada Bani minusnya. Umayyah ini gimana Mas minusnya? Iya, minusnya tuh ya cara pengangkatan pemimpinnya. Oh, karena ini tuh pakai cara ini Dinasti. dinasti. Anaknya Keturunannya iya, berarti ya. keturunannya dijadikan. Jadi Bagi pemimpin kalau selanjutnya. bapaknya khalifah langsung anaknya jadi khalifah ya. Misalkan Mas Firza sekarang jadi khalifah, dia punya anak namanya Putra. Nah, si Putra nanti jadi penerusnya Iya, gitu. Itu nggak boleh kan Mas dalam Iya, Islam? nggak boleh. Oh, dalam Islam maksudnya nggak boleh harus apa namanya di Kan musyawarah. dimusyawarahkan dulu. Memang yang pantas ya Mas, bukan yang Karena kan nggak mesti kan. bukan yang apa sih? Ya bukan karena keturunan gitu. Kan Iya. itu kan sama aja orang dalam kan. Mm-mm. Terus gimana hubungan para ulama tadi dengan para khalifah Bani Umayyah Mas? Yang Kalau waktu itu tuh yang Said ya, Said aja ya. yang Said Kita kan aja. di sini bahas Said. heeh. Ini awalnya tuh masih ini Mas, masih baik-baik aja, cuman pada kelamaan tuh Ada hubungan mungkin buruknya. pas setelah berganti-gantinya apa namanya kalau kepemimpinan nah baru situ muncul tuh yang buruk-buruknya itu Mas. Wah, ada kisahnya nggak Mas tentang itu? Kalau ini masih ada kisahnya. Cuman Saya penasaran nih. Gak terlalu apal sih mungkin awalnya. Wah, berarti yang mau cerita Mas Jabar nih? Ayo mungkin bisa Mas Oh, Jabar ini. boleh ya. Hmm. Jadi gimana Mas Jabar? ini awal mula yang buruk. Mulai buruknya. Mulai renggang tuh saat di masa kepemimpinan Khalifah Abdul Malik. Abdul Malik. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Ya, saya agak kenalin Mas. Nah, beliau tuh punya putra. Abdul Malik ini punya putra. Iya, punya putra. Tapi nggak tahu yang mana. Asalnya putranya ada dua, Al Walid sama Sulaiman.
dikasih tahu juga sih di kitab. Oh iya iya. Nah, beliau ini ingin menikahkan anaknya kepada putrinya Said bin Al-Musayyab. Nah, pas kan kita tahu ya, anaknya Abdul Malik kan anak khalifah, Ya, pasti kaya gitu kan. ya kalau zaman sekarang kan mungkin mikirnya wah kapan lagi nih anakku dilamar sama Anak pemimpin gitu anak kan. pemimpin negara Besanan gitu. sama Besanan khalifah. sama khalifah ya. Oh. Nah, pas datang di itu lamar. Nah, Said kebalikannya kita tadi, kebalikannya Mas Krisna jawab. Berarti nolak ya, Mas? Nolak. Ditolak, mentah-mentah gitu kan ditolak. Waduh. Nah, ya udah Kecewa sih mulai itu. mulai ya? karena itu. Oh, gara-gara itu tuh tadi ya. Udah mulai buruk Hmm. hubungannya dengan khalifah. Tapi alasannya Said menolak ini gara-gara apa ya, Mas? Ya banyak. Banyak. Iya, salah satunya biar apa, Mas? Kan ini ya karena Said ini kan juga emang orang yang zuhud juga ya. Dia juga nggak mau anaknya tuh sibuk sama urusan terlena dunia. dengan urusan dunia. Kemudiannya itu malah dibutakan oleh harta dunia gitu. Iya. Oh. Karena kan kalau apa namanya? Jadi nikah sama anaknya khalifah kan jadi istrinya tuh jadi apa namanya? Istri mahkota gitu loh. Jadi bakal hidupnya tuh dilayani gitu. Ya dilayani gitu. Terlalu digunakan gitu kan. Ini malah terlena ya. terlena gitu. Terlena dari akhirat. Hmm. Berarti tadi ditolak ya, Mas? Iya, ditolak. Sedangkan ada muridnya datang. Muridnya ini namanya Katsir bin Abi Wada'ah. Muridnya Said bin Al-Musayyib ini. Kalau dari ukuran Harta gitu. harta, dia nggak ada ya, miskin ya orangnya. Oh, iya iya Kurang. iya. Oh. Nah, dia datang kepada Said terus meminta untuk dinikahkan sama putrinya. Kepedean gitu ya jangan. Tapi kayaknya Mang Jun itu pede sih, Mas. Modal kayak kan kalau kita wah nekat banget ya anak nih. Nekat gitu ya. Kalau mungkin orang tua zaman sekarang mikirnya, wah lu punya apa gitu kan. Berarti ini ya kalau bisa dibilang sih kisahnya mirip kayak kisahnya yang Ali itu ya. Oh, iya, Ali dengan Fatimah itu ya. Oh, nikahin Fatimah. Kan Saingannya berat tuh. saingannya berat. Abu Bakar sama Umar. Tapi semua ini ditolak. kalau ini kan saingannya juga sama berat. Wah, ini berat juga Khalifah. ini, Mas. Khalifah. Nah, jawabannya juga kebalikan, diterima. Oh, diterima. Diterima sama Said. Iya 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 iya. Nah, Berarti jadi nikah gitu, Mas. Itu kalau gitu saya penasaran nih Mas sama maharnya Kadir ini. Aslinya nggak ada, dia nggak bawa. Terus sama Said dikasih uang 5 dirham kalau nggak salah. 5 dirham. Iya, buat beli mahar. Kalau sekarang 5 dirham tuh kira-kira berapa rupiah, Mas? 1 dirham berapa? 1 dirham itu berapa sih? 60 60 ya? 60. 60 kali 5. Berarti kira-kira 300-an ribu Iya, ya. 350 lah. 300 ya, 300 ribu, ya. 300 ribu. Juga. Karena emang ini ya anaknya Said itu kan dididik juga sama Said biar taat sama agama terus taat sama Ya, suami pasti, juga Mas. gitu. Iya, jadi mengerti hak suami juga. Qanaah itu ya, menerima apa adanya. Ya, mungkin situ aja sih. Gitu aja. Ya, ceritanya. Kalau mau panjangnya nanti kelamaan. Oh, ini kelamaan ya, Mas. Kita malah bahas pernikahan orang lain nih. Nanti Mas Krisna yang mau Enggak, Mas. Saya enggak, Mas. Ya. Mas Jabar kayaknya ini ya kan. Misalnya nanti kan tiba-tiba pulang-pulang bawa istri Enggak gitu. dong. Iya kan Mas Jura? Misalnya. Misalnya pulang-pulang bawa istri gitu kan cadaran. Oh iya. enggak dong, nih. Enggak. Kan oh iya sedih saya sempat baca juga, Mas. Kalau Said ini bawa pulang istrinya ke ibunya gitu. Terus ibunya kaget, nah kayak itu iya. mungkin ya kan? Ya kan diminta kan udah selesai nih lamarannya. Nah, Said minta si Kathir ini bawa pergi ya, nah, pergi kan. Datang ke rumah. Ke rumahnya Dilihat Kadir. ibunya kaget. Siapa ini? Oh, kan tadi kan. Tahu-tahu bawa perempuan pulang kan. Berarti kayak misalnya contohnya Mas Jabar juga kan ya? Mas Wah, Jabar kan nggak tahu gitu kan. pulang ke rumah tiba-tiba, "Woi." Oh, abis Tiba-tiba ibunya Mas Jabar kan, "Woi, Bar, ini siapa kok perempuan bersadar gitu kan?" abis ini nih abis mondok nih kan. Abis puasa nih kan liburan kita ya. Dari pulang-pulang langsung Jabar bawa istri gitu gandeng kan bonceng di belakang motor. Jangan gini dong, jangan gini ya. Kan ini Allah. perumpamaan, Mana ini pembahasan nih? Kan contoh aja gitu loh zaman sekarang kan. Kita coba relate kan dengan zaman sekarang gitu. Nggak apa Bar, siapa tahu orang tuamu nih lagi senyum-senyum Orang makan. Indonesia Mas Jabar nanti kan. Kacau. Wah, anakku punya istri bersadar gitu kan. Ini karena ini buat perkara nih aku pulang nih. Ayo siapa ayo. Aduh. Enggak padahal. Ya, yang YTTA aja. Iya, GTTE.
Oke, Nah, itu mungkin- satu kisah ya Mas? Ya satu Ada kisah. kisah yang lain nggak? Ya itu masih Ada. ada sih, masih Masih ada ada. lagi. Kan itu kan cuman permulaan doang awal yang Oh iya ya, bikin permulaan hubungan buruknya ya. yang bikin jadi renggang gitu kan. Hmm. Juga kalau yang buruk itu karena ini Mas, awalnya tuh karena perpindahan apa Anu, namanya, pengalihan Pergantian khalifah. pemimpin Ya, ya, pemimpin mau- mau diganti. mau apa ya, udah bisa dibilang kayak habis pensiun jabatan gitu gitu, kan. udah pensiun. Si Abdul Malik ini udah mau turun gitu Mas. Ya itu ke Dan waktu anaknya itu kan itu, ke dua anak. anaknya. Terus juga waktu itu Said juga kan dia orangnya tuh nggak suka ini ya, apa namanya, Ya jelas nggak Anu, menerima pergantian dinasti. dinasti. Gitu ya. dinasti. Hmm. Berarti saya ini nggak mau membaiat Mas. Enggak. Ya bisa dibilang sih kayak gitu. Enggak mau berbayar. Tapi kalau di kisah itu waktu itu ada ini apa utusan delegasi gitu utusan dari Damaskus. Damaskus ya. Damaskus Ibu ke kota Madinah. ibu kota Umayyah. ya? Heeh. Iya. Ibu kota Bani Umayyah kan Mas. Iya. Terus Waktu ada datang delegasi ke Madinah. Mm-mm. bertemu ini dengan gubernur Madinah, Wah, siapa itu Mas? Said itu? Hisham bin Ismail. Hisham bin Ismail. Ya, itu sepupunya si Said. Sepupunya Said. Ya kan Mas? Iya waktu sepupunya Said itu Ya. gubernur situ. Itu juga habis di itu kan udah apa nih, delegasi udah datang, ketemu Hisham, terus udah pasti kan ngomong-ngomong gitu, ngasih tahu Kalau mau perintah ganti, khalifah apa gitu. Oh iya. diminta berbaiat gitu. Terus juga Hisham ngasih tahu ke penduduk sekitar gitu kan untuk membaiat gitu. Oh iya. Juga Hisham tuh ini setelah ngasih tahu ke penduduk sekitarnya, Hisham ngasih tahu ke ini Said. Said untuk biar Said tuh Segera berbaiat. cuman Said nggak mau. Nolak. Ya, nolak. dia bilangnya tangguhkanlah aku sampai aku mau menerima baiat, maksudnya Oh. membaiat khalifah. Disuruh apa namanya? Yakinin gitu ya. Yakinin. Untuk Biar apa kan gitu, untuk apa dibaiat? Oh iya. Mengapa harus baiat gitu kan? Kok dinasti pakai ya gitulah, nggak dimusyawarahkan dulu. Gitu. Terus habis itu gimana Mas? Habis tadi Said malah minta diyakinkan kan? Ya, habis itu tuh ini tapi Said masih tetap bersikeras kan, nggak mau ngebaiat. Membaiat. Terus habis itu udah dipaksa terus sama Said. Nah, akhirnya mungkin karena Said geram gitu kan. Hisham. Bisa Mas? Oh iya Hisham. Oh. Karena Hisham tuh geram gitu. Apa nih? Orangnya nggak sabaran gitu kan. Terus keikut hawa nafsu gitu. Terus alhasil si Said tuh dihukum, Mas. Dihukum. Dihukum dicambuk. Dicambuk sampai dicambuk itu Mas hukuman. Dicambuknya tuh sampai 60 kali cambukan. Iya, Mas. 60. Wah, 60 kali itu Ini kayak hukuman zina. udah ya. hampir setara hukuman zina Mas itu. 60 Itu kali. yang Kan kalau sini 80 kali ya? Iya. Iya. Yang Yang nyambuk namanya sendiri Hisham. itu Hisham. Hisamnya sendiri langsung. Hisham. Kan Hishamnya kan karena gedek ya. Ya, dia minta cambuk sama pengawalnya. Terus nyambukin Said gitu. Wah. Apa enggak kurang ajar itu Mas ya? Ini Ada kurang ahli ajar fikih sih ya. itu mah. Ahli fikih, tuanya Pembesar para tabiin. padahal. Kalau Dengan itu berani mah- mencambuk-cambuk gitu ya. Kalau itu zamannya Umar atau Umar bin Abdul Aziz kayaknya udah Yang dihukum itu udah Hisham. Hisham yang dihukum Udah malah. dieksekusi dia. Iya. Menyiksa ulama. Kayak Malah nggak ada salahnya kan? Mungkin kalau kita pernah tahu tuh tokoh Al-Hajjaj Mas. Oh iya. Beliau Ada sudah nanti ada. menyiksa para bisa. ulama. Itu nanti ya. Nanti Iya, kita coba ada. bahas ya. Tapi Podcastnya nggak di sini, nggak di panjang sini. tapi. Oh, nggak di panjang Mas. Kalau di Said memang nggak dibahas, dan mungkin nggak diceritain mungkin. Sama. Mungkin karena dikit kali ya. Iya. Saya ketemu Al-Hajjajnya. Kalau Al-Hajjaj itu masa Bani Umayyah nggak sih? Iya, dia sama. Sama ya, masih Umayyah Sama, juga. masih Umayyah. Enggak, Mas, lanjut. Itu juga tadi sampai mana sih? Dicambukin Mas. Cambuk Cambuk. 60 kali. Udah dari cambuk tuh ini enggak, habis itu enggak dibebas, maksudnya enggak didiamin, enggak dibebasin. Malah di ini Mas dibawa Dibawa digiring keliling gitu. ya? Dibawa keliling satu Madinah. Dibawa keliling Digiring ke Iya, Madinah. ke Madinah. Muterin Madinah. Muter Madinah. Ya, berarti kayak ditunjukin lah kalau ini nih orang yang Oh, nggak mau mau iya berbayar. iya iya. Oh. Kayak malah apa namanya? Biar para rakyat itu takut gitu ya, Mas. Biar pada bayat juga kan. Terus juga pas udah itu tuh Hisham tuh ini ngirim surat Mas ke Khalifah Kak Abdul Malik tadi. ke Abdul Malik, ngirim kayak bisa dibilang tuh kayak apa yang dia lakuin ke Ke Hisham. ke Ke Said. sama Said. Ke Said. dia gini terus
saya tuh kayak gini, nggak mau gini. Iya. Tapi waktu itu untungnya khalifahnya tuh ini masih menghormati para ulama waktu itu, khalifahnya. Terus jadi si khalifah tuh minta ke Hisam tuh biar diringanin gitu loh. Oh iya iya iya. Alhasil saya itu cuman dia ini masih dimasukin ke penjara aja. Tapi di penjara tuh karena itu kan minta diringanin ya. Sama khalifah juga kan menghormati ulama waktu itu. Saya itu dikasih tempat yang nyaman di penjara. Oh kayak Penjara fasilitas VIP khusus gitu. berarti. Waktu itu dikasih kayak makan juga dikasih Satu kambing kambing utuh gitu. disembelihin, satu mantap kambing ya. utuh buat dia sendiri. Ya, kayak fasilitas sekarang aja lah Iya, dari kalau sekarang mah fasilitas untuk Kasih para TV, penjara kasih koruptor AC, gitu. para kan. tikus-tikus negara. penjaranya koruptor kan enak-enak. Makanannya wah mantap-mantap ya, Iya. Mas. Tapi Biar kan tempe Said, kayaknya. wah Said ini jangan disamain sama koruptor, Mas. Dia Dia kan bedanya tuh Beda. mungkin kalau dari segi penjaranya mungkin bisa dibilang kayak penjaranya koruptor gitu ya. ya, Tapi orangnya tuh beda. Tapi kan alasan di alasan penjara oh iya beda. betul, alasan kasih fasilitas beda ya, Mas. Kan kalau yang koruptor memang karena koruptor. Karena Ini kan karena mereka Kan kalau koruptor ngebayar karena ngebayar para kejahatan. sipirnya kan, Mas. Mereka kan ngebayar sipirnya buat ngasih fasilitas khusus gitu. Kalau saya soalnya ini memang karena ilmu murni jadi dari dimuliakan. Abdul Maliknya sendiri yang pengen ngasih fasilitas khusus ke Said. Iya. Berarti apakah beliau di penjara seumur hidup, Mas, sampai akhir hayatnya? Enggak, kalau enggak. itu mungkin apa namanya udah ke Khalifah kan mungkin udah ganti ya waktu itu. Pas dia di penjara Iya. udah jadi ke anaknya itu loh. Itu juga si Hisham tuh mungkin udah malas ngurusin saya. Soalnya kan nggak berubah-berubah. Oh, iya. Dia tetap mau bayat kan. Tapi itu juga pas Said di penjara juga tuh ini ya, murid-muridnya tuh banyak yang datang gitu, kayak warga juga banyak yang datang jenguk. Ya jenguk. Kayak mungkin jenguk sekalian belajar gitu ya. Bisa jadi sih. Gitu. Berarti di dalam penjara pun Said masih mengajar ya, Mas? Iya masih Ya, harusnya ngajar, dong. masih ngasih apa namanya tausiah gitu. Masih ada pembelajaran mungkin. Ngasih nasihat. Terus karena mungkin udah nggak dipikirin lagi kan sama Hisam, akhirnya udah dilepasin, udah dibebasin. Dan mungkin beberapa saat kemudian, berapa lama kemudian, mungkin tahunan ya. Mungkin tahunan. Soalnya nggak diceritain Ya memang nggak diceritain berapa lamanya. lama. Terus akhirnya tuh saya tuh ini Mas jatuh sakit. Sakit. Wah, jangan-jangan ini udah mendekati akhir hayat beliau, Mas. Iya, ini udah mau deket sama akhirnya beliau. Ini kalau kita lihat jam kayaknya emang sudah agak mepet maghrib ya. Enggak lama-lama Udah ini ya. bentar lagi nih. Bentar lagi ya. Terus Oke, juga enggak apa, Mas. pas dia jatuh sakit tuh kan dia tapi masih ini Mas, masih tetap apa sholat ke masjid, masih Ya itu tetap mah harus, zikir. Mas. Iya. Itu mah Memang tetap kewajiban. Enggak bakal Sholatnya nggak tapi bakal ke hilang masjid kewajibannya. Mas kalau ini. Oh. Dia tetap jalan. Gila, kuat. Kalau sekarang kan cuma demam dikit doang kan. Kayak mau mati udah. Apalagi cowok, Mas. Itu Garing. cowok tuh demam dikit. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah mikir besok ini mau ngapain. Besok kalau nggak ketemu keluarga gimana. Ya Dan gitu. juga kan memang ada penelitian gitu Mas. Aku lupa sih profesornya siapa. Apa namanya perbedaan cowok sama cewek kalau demam itu. Kan kalau cewek itu apa ya? Berarti kayak punya imun gitu yang kalau misalkan dia demam tuh masih kayak kebal Masih gitu. bisa melakukan aktivitas-aktivitas Iya yang masih lain. aktivitas. Cuman kalau cowok tuh kalau misalkan demam, si imunnya tuh langsung kayak mati semua, kayak drop gitu. Jadi langsung badan cowok tuh langsung drop gitu kan. Jadi Berarti itu rasanya memang kayak ada udah penelitiannya mati. ya, Iya. Mas? Gak cuma semata-mata perasaan kita ya. Kan memang kayaknya kalau kita lihat kadang-kadang tuh meme ya yang di internet gitu kan. Kalau cowok demam tuh rasanya langsung kayak bener-bener Kayak mau Kayak mati. ya Allah, Wasiat gitu. aku ini bentar lagi apa ya gitu. Kayak, aduh Kayak, kayaknya udah bentar deket lagi aja udah. ini. Wah, ini bentar lagi ini mah. Padahal tidur insya Allah sembuh. Itu bisa sembuh ya. Tapi itu kan emang ada penelitiannya gitu ya. Kalau nggak salah itu tuh profesor dari Jepang nggak salah ya, yang meneliti itu. Jadi terus tadi gimana, Mas? Sampai mana sih? Said sakit. Said sakit. Mulai iya. sakit. Udah sakit kan, udah dia masih ke masjid gitu kan, masih sholat, masih zikir, masih memberikan nasihat-nasihat juga. Itu juga mungkin beberapa lama kemudian tuh sakitnya bukan sembuh Mas, tapi malah makin parah.
Subhanallah. Hmm. Makin parah. Makin mendekati ajal berarti ya. Mas? Ya udah makin parah, mungkin dia nggak bisa pergi kemana-mana kan, udah baring aja di kasur gitu. Terus juga saya itu ya ini banyak yang jenguk dia, Hmm. kayak murid-muridnya Ya gitu. muridnya pasti jenguk lah, masa nggak jenguk. Gak ada bisa sama guru kalau nggak jenguk. Iya. Habis itu ya dia tuh di apa ya, mungkin bisa dibilangnya sih kayak kata-kata terakhirnya gitu ya. Kalau di kisahnya tuh judulnya tuh bagian kata-kata terakhir gitu. Apa itu Mas kata-kata terakhirnya? Ya. Sebenarnya nggak dikasih tahu sih kata-kata terakhirnya tuh. Cuman judulnya doang kayak kata-kata terakhir dalam kitabnya tuh. Ini Hisham tuh pada akhir, maksudnya akhir bukan akhir ayat, Oh, pas bukan ayat. ajal udah deket gitu ya, ya, Ya. bisa akhir ayat lah. Oh. Itu dia akan mengucapkan apa, kalimat tauhid ya. Ya. Kalimat tauhid sama La ilaha illallah itu Mas. Dan sama sama nasihat juga. masih memberikan nasihat. Oh iya. Waktu itu ngeberi nasihat tentang mungkin tentang Ya kayak peneguhan peneguhan biar diri. teguh. Oh, agar selalu teguh dalam kebenaran. Terus juga biar selalu di jalan yang lurus, jalan yang benar gitu. Dan pasti juga wafatnya beliau ini membuat banyak orang sedih ya Mas. Iya jelas. Iya, Terus Sudah juga pasti siapa ya. nggak sedih pembesar Waratabi inilah kan. mungkin Betul, kan betul, udah dia wafat gitu kan. Iya. Penduduk di sana kan, maaf, terutama Madinah ya, pada berduka di situ. Berarti beliau wafat di Madinah. Dia wafat di Iya, Madinah juga. wafat di Madinah. Dikuburkan juga di sana. Iya. Dia di pemakaman Baki. Iya, Baki. Itu pemakaman para sahabat kan Mas? Iya, masuk di situ. bukan sahabat doang, itu cuma pemakaman orang-orang soleh Oh gitu. iya berarti wah Masya Allah ya bisa bersanding dengan orang-orang soleh gitu. Mau di sana, Mas? Wah pengen Mas. Dia Insya hidup Allah aja kan, hidup dari kecil kan udah gurunya orang soleh gitu. Terus pas dia besar juga banyak murid-muridnya yang jadi orang soleh. Iya. Iya. Dan pas akhir hidupnya juga Di tempat yang Di baik. tempat orang-orang soleh juga. tempat orang soleh, masih di tempat Sepakat orang soleh. berarti ya? Sepaket ya. Dikuburin juga di tempat kuburan orang-orang soleh gitu kan, kuburan Islam gitu. Beliau wafat di tahun berapa Mas? Beliau tuh wafat di 99, tahun 94. Oh, 94 94. Hijriah. 94 Hijriah. Tak kira 99. Itu kisaran kira-kira beliau di umur berapa Mas beliau wafatnya itu? Bisa dibilang sih 70-an. 75 sampai 80 lah. Oh, berarti cukup tua juga ya? Apa dapat karunia umur lebih dari Allah? Iya. Itu kalau tepatnya sih belum tahu ya, karena tadi yang lahir juga kan 15 sampai antara 15 sampai 20 Masih kan. belum pasti belum ya, Mas? pasti. Oh. Jadi tadi beliau wafat tahun 95 Hijriah di Madinah di pemakaman Baki para sahabat ya. Kayaknya cukup segini ya Mas yang mau kita bahas dari Iya. tokoh Said ya. Memang singkatnya Udah selesai begini. Kalau panjang mah nggak selesai-selesai gitu. Kalau panjang mah ntar para penonton udah malah bosen Mas. Mereka Orang niatnya itu yang nonton pasti udah siap buat buka nih, udah naruh es udah teh. gitu ya. Kan gorengan kita kan dah. di sini juga niatnya tuh ingin menemani gitu. Iya. Kalau bikin bosen mah itu namanya bukan teman Mas. kita kan? juga apa namanya, memberikan ilmu-ilmu juga biar lumayan juga Menemani kan sekaligus Sharing-sharing kan. sharing-sharing ilmu ya. Iya. Apalagi baru Ramadan kan. bagi yang Ramadan. menonton kan lumayan pahala. Iya. Apa kita Dapat kan ilmu mau baru, kebaikan gitu ya, kebaikan. kebaikan. Dan bagi kita Mereka juga nonton yang baik-baik. Kan juga kalau saya pernah dapat kata-kata tuh salah satu pembelajaran terbaik tuh dengan mempelajari tokoh-tokoh orang-orang soleh Mas. Iya. Iya. Nelaah. Jadi insya Allah dengan kita mempelajari para tabiin ini kita juga kebagian keberkahan mereka gitu ya Mas. ya ya. bagian Amin solehnya. ya. Amin. Amin amin. Ya jadi mungkin cukup sekian teman-teman dan ayah bunda di rumah yang bisa kami bahas dan kami sampaikan. Tapi sebelum itu nih mau ngasih kata-kata nggak nih Mas? Saya di ada ini enggak 50.000 atau 100 gitu. saya nggak ada Nggak Mas. ada kan. Oh berarti nggak ada kata-kata nih. Main dari hostnya dong, harusnya host itu ngasih kata-kata Tadi gitu kata-kata kan. saya itu Mas, tuh. Apa coba? kurang kurang wah. Saya ulangi, saya ulangi ya. kurang elegan gitu loh. Oke, nih kata-kata. Salah satu cara belajar apa ya? Jadi gimana sih kata-katanya? Ya ulang-ulang coba ya. Kata-katanya hari kata-kata sore ininya host. Ramadan, tahun Ramadan. Oh, kata-kata sore Ramadan pada sore kali ini, Bang. Oke. Kata-katanya ya. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh. Asik.
Paham, woy. udah jadi kagem aja ya nih. Kak Kris nih. Oh, Kak Kris. Kak Kris ya. Bukan bang. Bisa terserah. Beda ini kan kalau kagem kan pakai K ya. Iya, pakai Kak Kris berarti. Ya. Kalau Bang Kris Kris. itu panggilan saya di rumah, Mas. Iya. Bang Abang. Abang ya. Sama dong berarti kita ya. Wah, plagian nih Mas Yusra ini. Aku juga abang juga dipanggilnya sih. Abang hijau biru. Yes. Loh, berarti nggak ada kata-kata nih? Nggak Kalau nggak ada, Kamu udah nggak ada, kita nggak tutup aja ya. Iya. Ya, mungkin sekian dari kami yang bisa tadi kita sharing bersama-sama. Kalau ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada lebihnya itu semata-mata dari Allah. Mari kita tutup bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.